Tolong berikan penjelasan kepada kami tentang hukum Islam kepemilikan pondok pesantren. Bila pesantren didirikan dengan minta sedekah, infak, dan hibah, apakah kepemilikan pesantren tidak jatuh seperti masjid jadi milik umat? Karena kebanyakan pesantren diwariskan dan jadi aset pribadi dan keluarga, dan masuk pesantren juga bayar. Tolong berikan penjelasan hukum Islamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya membuat pesantren dari tanah-tanah pribadi, duit-duit pribadi, sah, makanya pesantren pribadiku. Tapi kalau kita sudah mencari dana dari orang, orang tidak memberi kepadaku. Orang memberi untuk dakwah, untuk syiar, maka bukan untuk pribadi. Sehingga kalau Anda mencari bantuan dana, harus Anda tumpangkan di tanah yang sudah diwakafkan. Kalau tidak, Anda telah menggosok atau mengambil barang yang bukan milik Anda, Anda tumpangkan di tanah Anda. Haram hukumnya. Kalau saya seorang ustadz misalnya, tanahnya bukan tanah wakaf, saya cari dana, kemudian saya taruh di tanah saya, ya tanah saya diwaris oleh anak saya, bangunan di atasnya. Maka kami sampaikan juga, kalau Anda sebagai pengurus masjid, pengurus pesantren, Anda tidak boleh menerima dana yang sifatnya untuk hibah, wakaf untuk perjuangan, atau hibah untuk perjuangan, lalu Anda tumpangkan di tanah yang belum diwakafkan, miliknya orang, belum jelas. Anda tanggung jawab. Ibaratnya begini loh ya, itu tanah Anda, dan saya bangun sesuatu di tanah Anda, yang salah siapa? Anda mau jual tanah Anda, suka-suka. Yang salah saya, ngapain saya bangun di tanah? Tidak boleh. Lalu saya komplain, kan saya yang bangun. Anda tidak ngomong, siapa suruh? Kenapa kamu bangun di tanah saya? Ingatan kepada yang punya pondok pesantren, hati-hati. Jangan sampai ngambil dana ke sana kemari, dananya adalah seharusnya untuk umat, ataunya untuk pribadi dan diwaris oleh anak-anaknya, haram. Sehingga kami himbau, jelaskan tanahnya dulu. Kalau memang tanah pribadi, sampaikan, Pak Haji, ini ada saya bangun di tanah pribadi saya, tolong bantu untuk saya. Silakan Pak Haji bangun, silakan, boleh. Tapi tanahnya pribadi, nanti yang milik rumah pribadi. Ini harus hati-hati. Baru kalau tanah pribadi Anda nyumbang, Anda tahu ini tanah pribadi saya loh ya. Jadi nanti kalau jadi bangunan ya untuk anak cucu saya. Anda rela, ya suka-suka. Anda berbuat baik boleh ke siapa saja, ya diwaris. Tapi kalau saya tidak ngomong kepada Anda, berarti saya bohong kepada Anda. Bukan tanah wakaf, kenapa saya ambil duit Anda ke tempat ini? Saya khianat. Makanya Anda kalau ingin membantu harus jelas dong tanahnya seperti apa. Bener toh enggak? Jangan-jangan membangun gedung megah, ataunya dia meninggal dunia, nggak bisa berlangsung pondok, diwaris oleh anaknya. Anaknya nggak ngerti agama, urusan saya ternyata. Akan saya buat mall kok, saya buat toko. Lu tapi yang bangun kan kami, mana tahu. Ini dana saya, panitia pembangunannya, urusan ente. Ngapain ente nanam di tanah abah saya? Ini belum wakaf saya. Ini kami ingatkan masalah-masalah semacam ini. Haram kalau saya mengambil dana yang Anda titipkan untuk perjuangan lalu untuk tanah pribadi saya. Oh, haram. Kecuali saya bangun untuk diri saya sendiri, tanah-tanah sendiri, duit-duit saya sendiri, saya kasih gelar namanya pondok siapa saja, suka-suka. Habis saya mati diwaris oleh anak saya. Iya. Nah, kemudian dari tanah wakaf, kemudian dana dari orang bermacam-macam, ini adalah milik umat. Sesuai dengan siapa nadirnya, siapa pengurus wakafnya, dan seterusnya. Sesuai dengan keinginan al-muslimin ala syurutihim. Kalau Anda sudah pasrah, ya pasrah. Yang menjalankan ini yang akan punya kewajiban. Diwarisi, oh enggak. Mewarisi dalam mengurusi penerusnya. Yang paling berhak ya siapa? Yang di situ. Apakah anak dari ustadz yang kiainya? Bukan dimiliki, tidak, nggak boleh dijual. Kemudian ada yang berkata, lah tapi kami kok daftar itu kan milik umat, daftarnya kok bayar? Bayar itu untuk manajemen. Enggak, siapa yang ngasih makan ente? Yang jelas pondok ini adalah milik umat. Adapun yang masuk bayar lagi, ini bukan masalah ini, pembangunan sudah jadi. Tapi kan gurunya harus ngundang guru yang ngajar kita. Ada sebagian mengatakan, loh kalau ini dana untuk umat, apa dana umat dan sebagainya, berarti kita gratis semuanya. Kan milik umat loh, enggak. Dia kan punya aturan.
Yang menazir wakaf dan pengurusnya punya aturan. Ini akan saya jadikan sekolah, dan ini yang sekolah santri hebat-hebat. Makannya dari mana? Bayar dong. Itu sah, dan duitnya adalah untuk kebutuhan mereka, untuk pengembangan, dan selanjutnya sah, bukan untuk kocek sendiri. Yang jadi masalah ada panti asuhan kecil untuk cari duit, promonya ke sana kemari, panti asuhan anak yatim dan sebagainya, duit masuk rekeningnya pribadi, dianya beli mobil mewah, baju mewah, makan enak, yatimnya tetap kerupuk. Ini problem begini. Kita perlu kejujuran di hadapan Allah. Maka pengurus-pengurus pondok pesantren harus waspada masalah ini. Kalau Anda menunda-nunda mewakafkan tanah itu, keburu Anda mati, lihat diwaris oleh anak-anak Anda nanti. Sementara di atasnya bangunan milik umat. Tanggung jawab Anda di hadapan Allah besar. Ini harus waspada. Betul, pertanyaan yang bagus. Ada masalah bayar itu tergantung masalah manajemen dong. Manajemen tergantung. Ya kayak begini saja bisa saja yang masuk masjid ini adalah yang kamar mandi harus ini karena ada air. Pembayaran sah-sah aja. Kan dikembalikan pada untuk perawatan dan sebagainya. Bangunan dibangun tapi nggak ada yang ngerawat, hancur. Ngerawatnya pakai duit. Bukan tentang milik umat, kami bebas semuanya. Enggak, ada aturannya dong. Nadirnya yang mengurusi wakaf itu yang punya hak untuk mengatur hingga tetap lestari berjalan seperti itu. Intinya waspada urusan perwakafan ini. Kadang pondok pesantren sudah lama tidak wakaf jadi rebutan anak-anak. Naudzubillah. Dan Anda tidak boleh kalau itu pondok Anda ambil dari dana bantuan dari umat kepada tanah Anda tidak menjelaskan kalau itu tanah pribadi, Anda berbohong. Jelaskan ini tanah pribadi loh Pak Haji. Maksudnya pribadi gimana? Ya nanti kalau saya mati ini diwaris oleh anak saya, harus berani ngomong gitu. Alhamdulillah tanah kita semua wakaf, kita tidak mau. Tanah kita wakaf selesai. Pondok Al-Basanda. Bahkan yang belum wakaf jangan dibangun di atasnya. Ya, tanggung jawab saya suruh ganti, nggak mau saya. Bagaimana? Tidak punya duit saya. Tanah pribadi tak taunya sudah dibangun di atasnya. Wah, gimana gantinya? Nggak punya uang saya. Tidak boleh. Justru ini pertanyaan yang bagus lagi. Terima kasih agar semuanya waspada. Dan Anda kalau ingin membantu harus waspada. Di mana Anda membantunya? Sudah jelas belum tanah ini? Pribadi jangan-jangan. Sudah dibangun gedung megah, diwaris. Waris halus aman, berebut berantem dia, hancurin nanti pada akhirnya. Ngendes Anda melihatnya seperti itu. Apakah Anda tidak mendengar ada di kota ini ada masjid yang ternyata dijual misalnya yang salah siapa? Yang salah yang bangun, kenapa tidak bangun di tanah wakaf misalnya. Ini harus ada kejelasan. Anda bangun masjid di mana? Nah kalau tidak diwakafkan tanahnya, kenapa Anda bangun? Yang salah Anda, kenapa Anda bangun di tanah yang bukan wakaf? Yang punya tanah punya hak dia, apalagi dia mati, ahli warisnya yang dari Australia dari datang, ini milik saya tak jual, nggak ngerti urusan wakaf. Berarti yang salah membangun. Hati-hati dalam hal ini. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali supaya waspada. Untuk umat ya untuk umat. Cuman nanti malah penggunaannya itu adalah tentu ada manajemennya yang harus dirapikan demi lestarinya sebuah program. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.